Halo YouTuber, jumpa lagi dengan Mbah Eko di channelnya MZKLQ. Kali ini kita ingin sinau bareng ngebahas masalah jenis internet. Ada dua loh, internet broadband dan internet dedicate. Seperti apa itu? Yuk kita bedah ya. Halo, ternyata ada dua jenis internet yang banyak digunakan saat ini, yaitu internet broadband dan internet dedicate. Sebenarnya dari providernya itu ada mengkhususkan broadband ini khusus untuk masyarakat umum, perumahan, sedangkan dedicate ini untuk perkantoran atau organisasi bisnis yang membutuhkan jaringan internet yang stabil. Nah, ini kelihatan benar nanti di harganya. Harganya sangat jauh berbeda. Nah, kita sebagai user itu sebenarnya nggak ada bedanya ketika nanti kita sudah connect ke internet. Oh, ini broadband apa dedicate? Karena kebutuhan kita hanya untuk misalnya WA, Facebook, Instagram, Twitter, browsing, email, ya itu memang nggak ada bedanya kita ya. Cuman beda lagi nanti kalau di internet dedicate. Nah, untuk apa kita tahu ini? Nah, sebenarnya kita selain sharing ini juga manfaatnya buat kalian-kalian siapa tahu nanti kerja di bagian IT suatu perusahaan. Nah, di situ kita bisa tahu kebutuhan perusahaan kita itu internet broadband apa internet dedicate. Nah, Mbak akan bahas masalah perbedaannya. Bedanya secara signifikan itu ada dua sih sebenarnya. Itu di performansi dan di topologinya. Kalau di internet broadband itu sharing bandwidth. Jadi up to, ada istilah up to. Misalnya kita langganan 10 mega itu kita nggak akan dapat 10 mega. Ya paling 10 mega ketika jam sibuk, tetangga juga pada makan atau orang lain banyak makan itu bisa turun. Tapi sampai 10 mega bahkan bisa turun sampai berapa. Dan yang lebih signifikan lagi perbedaannya itu download dengan uploadnya sangat berbeda. Bisa 1 dibanding 8 atau 1 banding 10. Kalau kita langganan 10 mega, kemampuan upload internet kita broadband itu hanya mampu sekitar 1 sampai 2 mega. Nah, berbeda dengan jaringan internet dedicate. Dia akan 1 banding 1. Karena internet ini dikhususkan free feed untuk perusahaan yang berlangganan itu. Sehingga dia bisa mengelola sendiri jaringannya. Tidak up to kita langganan 10 mega, maka dia akan dapat 10 mega dan uploadnya juga akan dapat 10 mega juga. Nah, ini di kecepatan atau pengaruh kecepatan download dan uploadnya di internet dedicate itu ada jaminan kecepatan download dan uploadnya konsisten sesuai dengan kesepakatan waktu berlangganan antara provider dan pelanggan. Kalau 10 mega ya 10 mega dia dapatnya. Sedangkan pada broadband kecepatannya tidak menentu, tergantung traffic ya pengguna secara umum karena memang dia namanya sharing bandwidth atau up to. Nah, pada jaringan dedicate kualitas layanannya ada namanya QoS, Quality of Service. Jadi kita tahu kan untuk kecepatan download atau kecepatan upload itu tergantung pada latency dan faktor lainnya turut mempengaruhi kecepatan internet. Makanya penyedia layanan memberikan jaminan ada namanya SLA, Set Level Agreement. Jadi beda dengan broadband dia nggak akan ada SLA jaminan. Jadi kalau perbaikan, ada kerusakan di dedicate itu akan cepat 24 jam 1 hari atau 7 hari dalam 1 minggu itu siap. Mau siang, mau malam itu ada gangguan, ada pelayanannya akan lebih cepat mengatasinya. Nah, yang signifikan lagi apa? Itu ada routing. Ada routing, artinya gini, kalau kita misalnya mau ke YouTube,
Di internet broadband itu secara umum server yang mengarahkan router ke arah ke YouTube itu eh, bebas karena dia hanya kebutuhannya itu asimetrik. Sedangkan kalau di internet dedicated routing itu bisa kita atur atau kita dengan provider itu kita bisa ada kesepakatan kalau kita butuh routing yang lebih pendek gitu. Itu bisa bisa diatur dengan provider. Kemudian ada kompensasi kalau bandwidth tidak sesuai. Selain bandwidth tidak sesuai, ada gangguan, itu nanti ada kompensasi. Satu bulan itu ada gangguan berapa kali, ada bandwidth turun berapa kali. Itu bisa dikompensasikan dengan tagihan. Beda dengan yang broadband, broadband fix tagihannya. Kemudian ada MTTR, man time to respond. Jadi kalau kita ada gangguan, nelpon atau menghubungi helpdesk, itu akan cepat diatasi. Bahkan kadang-kadang kalau kita langganannya memang bandwidthnya besar, kemudian biaya bulanannya juga sangat luar biasa besar, itu kita dikasih namanya EOS, Engineering on Site. Jadi ada petugas khusus yang nanganin khusus memantau jaringan internet kita di kantor kita. Selain itu di jaringan di Dedikit itu disediakan juga IP public. Nah, IP public ini khusus diberikan khusus pelanggan Dedikit. Jadi dia dapat IP public yang dia bisa tanam sebagai server nanti untuk file transfer protokol atau web server atau email server atau kebutuhan apalah. Artinya dia mendapat jatah IP public. Kemudian juga yang luar biasa lagi, kalau kita menggunakan dedicated itu kadang-kadang kita di topologi jaringannya itu ada namanya dual homing. Dual homing itu ada dua saluran yang masuk ke jaringan uh, router kita. Jadi kalau putus yang di sini ini sudah otomatis connect dari sini karena memang dedicated ini kebutuhan yang sangat urgen sekali, artinya dia nggak boleh putus misalnya kan hubungan ke cloudnya atau ke servernya, sehingga dia ada quality of service yang sampai layanannya seperti itu. Berbeda dengan kita kalau menggunakan jaringan broadband. Jadi kalau broadband itu ya kadang-kadang kan pernah kan pasti rusak nelpon bisa cepet kalau memang sepi bisa 3 hari bahkan kadang-kadang bisa berkali-kali kita laporan kan bisa mabok kan. Nah beda kalau dengan dikit itu kita akan cepat bahkan ada EOS-nya bahkan dia gangguan kadang-kadang kita nggak tahu EOS-nya tadi yang engineering on-site atau petugas yang ditaruh di tempat kita itu sudah menghubungin ke providernya ini putus dia sudah mengeksekusi sendiri sehingga pelanggan akan merasa nyaman. Nah, biayanya memang luar biasa. Bayangin kalau saat inilah mungkin langganan 1 GB atau 500 mega ke atas itu bisa sebulan itu kita bisa beli Fajero gitu. Sementara kita langganan internet biasa itu ya paling berapa juta ya. Artinya kalau dengan nah itu ya. Jadi selain biayanya memang beda, ketika kita langganan broadband ya kita juga dapat servisnya dari provider juga nggak seluar biasa kalau kita langganan dedicate. Karena memang pelanggan dedicate ini sangat membutuhkan koneksi secara real time. Kemudian dia performansinya juga nggak boleh putus-putus. Nah itu sehingga dia kebutuhannya ke dedicate. Nah, siapa tahu kalian nanti kerja di satu perusahaan karena perusahaan yang langganan dedicate dia harus punya orang IT khusus yang mengelola jaringan karena nanti dia langganan internet kemudian dia bisa membagi juga bandwidthnya ke karyawan kemudian dia bisa menghubungkan ke kantor pusat dengan IP statik tadi itu sehingga butuh orang-orang IT. Nah, mudah-mudahan kalau kalian siapa tahu bekerja sebagai IT di satu perusahaan itu bisa sedikit membedakan apa itu yang broadband dan apa itu yang dedicate. Oke ya, dari Mbah sekian.